Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Sari, mahasiswa semester 3 PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Tugas kali ini adalah tugas usul fikih. Materi kali ini adalah fikih ibadah. Secara bahasa, fikih berarti al-ilmu atau ilmu dan al-fahmu atau pemahaman. Jadi fikih dapat diartikan sebagai ilmu yang mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan dasar-dasar hukum syar'i seperti ibadah yang khusus seperti taharah, salat, saum, haji. Pengertian lain yang mirip dengan fikih adalah syariah. Syariah secara bahasa berarti thariqat yang berarti jalan. Syariat secara istilah adalah segala bentuk peraturan, baik itu perintah atau larangan di dalam syariat Islam yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya ditetapkan syariat Islam adalah untuk memelihara atau menjaga, yaitu diantaranya yang pertama hifduddin, yaitu menjaga agama, hifdun nufus atau menjaga jiwa, hifdul akal atau menjaga akal, hifdun nasl atau menjaga keturunan, hifdul mal atau menjaga harta, kemudian hifdul id atau menjaga kehormatan, kemudian yang terakhir adalah hifdul bi'ah atau menjaga lingkungan. 7 kriteria tersebut dapat menjadi acuan apakah aturan yang dipakai sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Dasar fikih ibadah itu ada 2, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala taraktu fikum amroyni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnatan nabiyyi, yang artinya anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda, taraktu sesungguhnya aku meninggalkan fikum bagimu amroyni 2 perkara, lan tadillu dan tidak akan pernah tersesat, ma'in tamassaktum jika kamu berpegang teguh bihima pada keduanya, kitabullahi yaitu kitab Allah, wasunnatan nabiyyi dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun prinsip melakukan ibadah itu yang pertama adalah niat, yang kedua adalah ikhlas, kemudian yang ketiga tidak melalui perantara, kemudian sesuai dengan aturan Al-Quran dan As-Sunnah, selanjutnya seimbang antara dunia dan akhirat, kemudian yang keenam tidak berlebih-lebihan, selanjutnya mudah dalam arti tidak meremehkan, kemudian meringankan, bukan mempersulit. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 286, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha al-ayah, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan membebankan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ibadah yang ada di dalam agama Islam pada dasarnya berpengaruh besar kepada kehidupan sosial. Contohnya sholat sangat berpengaruh kepada kehidupan sosial karena hasil dari sholat itu adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika kita melaksanakan sholat atau mendirikan sholat sesuai dengan aturan yang tersirat di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka imbas dari mendirikan sholat itu adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kita termasuk makhluk sosial yang baik karena tidak melakukan perbuatan yang keji dan munkar, sehingga tidak bertentangan dengan norma-norma atau adat istiadat yang ada di wilayah tersebut. Kemudian zakat, salah satu ibadah atau kewajiban umat Islam yaitu membayar zakat. Zakat ini
disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, diantaranya 8 asnaf. Salah satunya adalah fakir dan miskin. Tentunya sangat besar sekali dampaknya kepada kehidupan sosial karena membantu perekonomian umat-umat Islam yang sangat membutuhkan. Nah, di sana pengaruh zakat itu sangat besar sekali sehingga perekonomian umat Islam itu dapat seimbang dengan tersalurkannya zakat sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian puasa di bulan Ramadan pada dasarnya diwajibkannya umat Islam untuk melaksanakan puasa. Di sana banyak sekali amalan-amalan yang bersifat sosial, terutama sifatnya berbagi, bersedekah. Umat-umat Islam berbondong-bondong atau sangat ingin sekali berbagi pada bulan suci Ramadan karena keutamaan yang dimiliki pada bulan tersebut. Kemudian ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah yang hanya dilakukan ketika kita pergi ke Baitullah atau ke Mekah. Di sana semua orang muslim dari berbagai dunia yang bermacam-macam suku dan bangsa itu berkumpul untuk beribadah dan mempunyai satu niat, yaitu melaksanakan ibadah haji. Di sana kita belajar untuk menghargai setiap orang yang berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa. Kemudian kita merasa satu, merasa menjadi sama-sama menjadi hamba Allah yang sama-sama bersujud kepada Allah, sehingga pengaruh sosial pada saat itu sangat tinggi sekali karena kita lebih memahami berbagai suku dan berbagai bangsa itu lebih luas lagi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.